Hai Tem. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas sejarah-sejarah dunia yang pastinya sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita mulai videonya, gue bakal mengingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bertambah wawasannya tentang sejarah dunia. Bagi kalian yang ingin lebih tahu tentang gue atau ingin berinteraksi dengan gue, bisa di follow akun media sosial gue, link media sosial gue taruh di deskripsi. Como es amigo? Saludable. Oke, tadi itu sepenggalan bahasa dari negara yang kita bahas sekarang, yaitu negara yang kedua menjajah di Nusantara. Tapi juga gue nggak tahu ya pelafatannya betul apa enggak. Cuman gue tadi itu sempat nyari juga di Google kalau misalnya tadi itu artinya bagaimana kabar teman, apakah sehat. Nah, negara yang kita bahas saat ini adalah negara pemenang Piala Dunia pada tahun 2010. Ya, Spanyol. Gue bahkan untuk menaikkan mood bikin video kali ini, gue nonton Money Heist sampai tamat. Karena setelah gue bikin video pertama, gue kayak agak kurang moodnya tuh. Akhirnya gue nonton Money Heist yang memang bener-bener dari negara Spanyol untuk menaikkan mood gue membuat video yang kedua ini. Sebelum kita mulai, gue bakal menceritakan seorang tokoh yang sangat penting dalam alur cerita video kali ini, dan dia tokoh yang berperan penting juga ketika penjajahan Spanyol ke Nusantara, yaitu bernama Ferdinand Magalhães atau simpel dipanggil Magalhães. Dia lahir pada tahun 1480 di Sabrosa, Portugal. Orang tuanya yaitu ayahnya bernama Rodrigo de Magalhães dan ibunya bernama Alda de Mesquita. Nah, ada kisah unik di sini. Kenapa Magalhães berlayar menggunakan kapal Spanyol sedangkan dia itu sebenarnya adalah orang Portugal. Jadi sebelum dia berlayar menggunakan kapal Spanyol dan dibiayai oleh Spanyol, Magalhães sendiri sempat mengikuti pelatihan militer dan sempat juga mengisi pos militer di India yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, ketika dia hendak pulang ke Spanyol, dia mendapatkan cedera serius di Afrika yang itu membuat dia timpang, cedera serius di lututnya. Jadi ada beberapa konflik Ferdinand Magalhães dengan Raja Portugal saat itu dan mengakibatkan dia disingkirkan dan juga dikucilkan. Akhirnya dia sempat bertemu dengan teman lamanya dan membuat proposal perjalanan mengelilingi dunia melewati Jalur Barat menggunakan kapal Spanyol. Dia memulai perjalanan pada tanggal 10 Agustus 1509 ditemani oleh Kapten Juan Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magalhães dan Elcano mengelilingi dunia yang membuktikan bahwa bumi itu bulat atau seperti bola. Magalhães sendiri juga sempat diutus ke India karena dia juga warga kenegaraan Portugis dan sempat mengetahui bahwasannya ada kepulauan rempah di timur India. Dan ketika dia hendak berlayar ke barat, dia ingin mencoba apakah bisa kita menuju ke kepulauan rempah itu melewati jalur barat. Dan itu yang membuktikan bahwasannya dia memutari bumi dan membuktikan bahwasannya itu bumi bulat. Nah, Ferdinand Magalhães sendiri berlayar untuk Raja Spanyol yaitu Raja Carles I. Nah, sesuai dengan isi perjanjian Tordesillas, bangsa Spanyol hanya bisa berlayar ke arah barat melalui Samudra Antartika. Dan kalau misalnya kalian tahu sejarah penemuan benua Amerika yang dilakukan oleh Columbus sendiri didanai oleh Spanyol ketika pelayarannya, dan saat itu Spanyol hanya bisa berlayar ke arah barat. Jadi dikarenakan itu akhirnya Columbus menemukan benua Amerika karena dia berlayar menuju barat wilayah Eropa. Nah, itu juga yang membuat Ferdinand Magalhães terinspirasi dari seorang Columbus dan juga dia juga pernah ke daerah India. Jadi dia ingin membuktikan apakah bahwasannya dia bisa memuteri atau melewati wilayah India apabila dia menggunakan jalur barat. Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian Tordesillas, yaitu perjanjian yang ditandatangani di daerah Tordesillas yang sekarang di Provinsi Valladolid di Spanyol
pada 7 Juni 1429 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Jadi dua negara inilah yang pada abad 15 yang sangat berkuasa di lautan. Mungkin pada saat itu juga ada beberapa negara yang sudah memiliki armada kapal yang besar, akan tetapi dua negara inilah yang menjadi dua poli untuk wilayah kelautan di Eropa dan khususnya di dunia. Jadi Spanyol dan Portugis pun membagi wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan wilayah sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Perjanjian ini dijalankan oleh Spanyol pada 2 Juli dan Portugis pada 5 September di tahun 1494. Jadi inilah perjanjian yang membuat ketika Portugis berlayar ke arah timur dan apa-apa yang mereka temui itu menjadi hak milik Portugis, dan Spanyol yang ke arah barat dan apa-apa yang mereka dapatkan di arah barat itu menjadi milik mereka. Jadi pada awalnya itu Portugis memiliki India dan Afrika, sedangkan Spanyol memiliki Amerika. Dan kita tahu ada beberapa sejarah juga menceritakan bahwasanya armada-armada Spanyol sempat juga berperang melawan suku-suku di daerah Amerika, Aztec dan lainnya. Magellan sendiri berlayar dari Spanyol menggunakan 5 kapal yang bernama Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago yang berisi 270 kru. Ekspedisi yang dipimpin oleh Magellan sendiri ini menghabiskan waktu yang sangat lama dan hanya satu kapal yang berhasil kembali ke Spanyol setelah 3 tahun perjalanan. Selama perjalanan menuju jalur barat, tentunya banyak sekali tantangan, hambatan yang dialami oleh armada-armada Spanyol seperti badai dan peperangan kecil-kecilan di suku-suku Amerika, hingga sampailah mereka di Maluku pada tanggal 8 November 1521 yang sebelumnya singgah terlebih dahulu di Kepulauan Masava atau yang bernama Filipina. Namun Magellan sendiri terbunuh dalam pertempuran Macan dan pimpinan ekspedisi dilanjutkan oleh De Calno. Di bawah kepemimpinan De Calno sendirilah akhirnya rombongan Spanyol itu dibawa dari Filipina ke Maluku. Kalian kalau misalnya pengen tahu pertempuran Macan lebih lanjut, kalian bisa cari di Google dan banyak artikel tentang pertempuran Macan. Sesampainya mereka di Pulau Maluku, Kerajaan Tidore pun menyambut baik kedatangan Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu karena saat itu Kesultanan Tidore tengah bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Kesultanan Ternate. Tapi sebelum pasukan Spanyol benar-benar membantu Tidore, armada yang dipimpin oleh De Calno pun sempat kembali ke Spanyol. Setelah mereka pulang ke Spanyol, De Calno pun mengabari sang raja bahwasanya mereka telah menemukan Kepulauan Rempah dan mereka pun mengirim pasukan tentunya melewati jalur barat untuk menuju ke Pulau Rempah dan memiliki basis militer seperti halnya Portugis di India. Spanyol pun memiliki basis militer di Filipina yang tentunya sangat berdekatan sekali dengan Tidore dan sangat memudahkan bagi pasukan Spanyol untuk mensuplai logistik yang sangat dekat tentunya jaraknya dari basis militernya ke negara jajahannya. Akhirnya sebelum terjadi peperangan besar-besaran antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukanlah perjanjian ulang yang mana memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Isi dari perjanjiannya yaitu yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dahulu ditemukan oleh Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarannya. Yang kedua, Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, bukan di Maluku. Dan yang ketiga, Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Akhirnya demi kepentingan bersama dan meminimalisir pertempuran antar bangsa Eropa yang ada di Maluku antara Spanyol dan Portugis, akhirnya pun Spanyol mengalah dan menyetujui perjanjian tersebut. Spanyol pun bergerak ke arah Filipina dan mendirikan pos kekuasaan di sana. Spanyol pun memikirkan hanya menunggu waktu tepat agar Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan Maluku tanpa harus berperang dengan Portugis. Dan ternyata yang apa yang ditunggu oleh Spanyol pun tidak sesuai dengan rencananya, karena ketika Belanda datang dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara saat itu, Spanyol pun sempat juga bekerjasama dengan Portugis untuk mengambil wilayah rempah-rempah yang telah mereka temukan terlebih dahulu. Setelah Spanyol pun juga membantu Portugis menyerang balik Belanda,
Akhirnya armada-armada Portugis dan Spanyol pun kewalahan dan kalah dalam pertempuran melawan Belanda. Dan itulah menyebabkan akhir dari era duopoli antara Spanyol dan Portugis dalam penjelajahan samudra yang ada di dunia. Oke, tadi itu cerita tentang sejarah pertama kali Spanyol berlayar ke arah barat dan menemukan Pulau Rempah, yaitu Pulau Maluku yang sebenarnya sudah ditempati oleh Portugis terlebih dahulu. Tapi setidaknya juga Spanyol juga sempat menjajah daerah Nusantara beberapa lama, walaupun wilayah-wilayah di Nusantara pun akhirnya dilepas karena untuk menghormati dan meminimalisir pertempuran yang ada ketika saat itu, dan membuat basis militer Spanyol di Filipina. Kan mungkin juga tahu negara Filipina pun bahasa negaranya selain bahasa asli Filipina yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Nah, karena itulah mereka bisa bahasa Spanyol karena pernah dijajah oleh Spanyol. Dan juga cerita ini gua ambil dari sudut pandang Spanyol, bukan dari sudut pandang lainnya, sudut pandang Spanyol dan sudut pandang penjelajahan dari Miguel Hens. Tentunya gua ceritakan lebih sedikit karena penjajahan Spanyol di Nusantara pun juga tidak terlalu lama, hanya sebentar. Dan juga kalau misalnya kalian ingin gua ceritakan lagi sejarah tentang pertempuran Macan atau sejarah tentang perjalanannya Miguel Hens dari perjalanan dari Spanyol sampai benar-benar terbunuh di Filipina, kalian mungkin bisa request di kolom komentar. Mungkin suatu saat gue bakal menceritakan sejarah tersebut. Oke teman-teman, sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah kalau ada hal yang kurang atau kalian ingin memberi masukan, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menambah wawasan. Mungkin itu, till next time and stay tuned to hear my story. Bye.